kepada Allah. Materi kita ini masih terkait tentang beberapa hal yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid atau sedang nifas. Ini belum selesai ya, terkait ya bahwa kemarin dijelaskan ketika seorang perempuan haid maka di antara yang diharamkan itu ya nggak boleh melakukan hubungan atau dengan istilahnya istimta. Ya, istimta yang dimaksud bersenang-senang antara ya pusat dengan lutut, itulah bahasa ya, bahasa kiasan namanya, yang dimaksud melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini kembali dijelaskan oleh musannif pengarang kitab ini, wa'lam, dan ketahuilah annahu law khalafa, kalau seandainya ada perbedaan pendapat ya orang laki tersebut, artinya di suami pastamta'ah, maka kemudian dia istimta, bersenang-senang biha, dengan perempuan, artinya dengan istrinya, bil ghairil jima'i, tapi bukan jima. Yang dimaksud istimta di situ bukan jima, lam yalzamhu syai'un bila khilafin, maka tidak dikenakan sesuatu apa-apa tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi boleh aja kalau seandainya suami istri melakukan istimtanya tapi ghairul jima, selain jima, ya itu dibolehkan. Dan ini dibolehkannya itu bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, para ulama-ulama. Qalahu Nawawi, ya berkata akan ya perkataan tersebut adalah Imam Nawawi di Syarhul Muhadzabi, dalam kitabnya Syarhul Muhadzab. Wa in jama'a muta'ammidan 'aliman bitahrimi faqadir takaba kabiratan. Namun apabila seorang suami tadi melakukan hubungan jima secara sengaja, bahkan dia tahu tentang keharamannya, maka sungguh suami itu sudah melakukan perbuatan dosa besar, karena faktor sengaja dia melakukannya, ditambah lagi dia tahu hukumnya. Nah, ini yang menyebabkan dia sudah melakukan perbuatan dosa besar. Beda kalau nggak tahu, ini dia tahu, udah tahu sengaja lagi. Nah, ini yang dikategorikan irtakaba kabirah, dia berarti sudah melakukan perbuatan dosa besar. Wa naqalahu firraudati anil nafsi, kemudian telah dinukil di dalam kitab Raudhah, sama nih ya Imam Nawawi juga ya, jadi telah dinukil di dalam kitab Raudhah anil nafsi, daripada nas, walau gharama alaihi bil jadidi, dan tidak perlu dikenakan denda atasnya ya menurut kaul jadid. Jadi suami tetap tidak dikenakan denda apa-apa dengan sebab dia melakukan hubungan walaupun sengaja dan dia tahu tentang keharamannya. Cuma dari terkait dosa, dia sudah melakukan dosa besar. Namun kata Imam Nawawi di dalam kitab Raudhahnya, ya itu tidak ada denda sama sekali. Itu diucapkan ya oleh Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya. Bal yastaghfirullah ta'ala, akan tetapi ya suami tersebut beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, wa yatubu ilaihi, dan bertaubat siapa suami ilaihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang dianjurkan istighfar aja, taubat saja ya, karena dia sudah melakukan perbuatan dosa. Ya, terkait denda, apakah harus dikenakan denda? Tidak ya, hanya dia dianjurkan untuk istighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah karena dia sudah melakukan perbuatan dosa. Lakin akan tetapi inwati api iqbalidami, kalau seandainya dia melakukan hubungannya saat-saat memang lagi banyak darahnya, wa huwa awwaluhu wa syiddatuhu, yaitu di awal itu darah keluar dan darah sedang deres-deresnya, fa yustahabu, maka disunahkan ayat tasaddaqa bidinarin, untuk bersedekah 1 dinar.
Ya, jadi kalau seandainya istrinya lagi sedang deres-deresnya tuh darahnya baru, ya karena di awal biasanya kan awal keluar darah itu orang perempuan sedang banyak-banyaknya, lalu suaminya melakukan ya hubungan tadi jima, nah itu disunahkan denda. Dendanya apa? Sedekah. Ya, berapa besarnya? 1 dinar. 1 dinar itu ya kira-kira 4 gram emas. Lumayan juga. Ya, 4 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta ya berapa? 4 juta. Suruh sedekah. 4 juta Bapak Saudara. Ya, kalau memang sedang deres-deresnya, masih awal, istrinya mau kandarahan, ya dia melakukan hubungan. Nah itu dianjurkan untuk bersedekah 1 dinar. Ya ukurannya kira-kira 4 gram dah. Ya begitu. Ini dulu waktu saya ngaji sama kiai saya di Cirebon, ya Kiai Nasir namanya. Ya beliau memang ahli fikih kan di Jawa Barat itu. Ya beliau termasuk rujukan. Ya masih beliau ada. Nah, jadi kata beliau begitu. Ya, jadi kalau seandainya ya nanti seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, namun saat itu istri sedang banyak-banyak darahnya, ya, nah itu dia harus dikenakan denda sedekah, bentuknya 1 dinar. Ya, itu begitu. Ya kalau sekarang 1 dinar itu kira-kira 4 gram. Ya 4 gramnya bukan perak, emas, cukup besar, 4 juta. Ya, nah itu beli sembako dah, ya, bagian orang-orang miskin. Nah seperti itu. Wa in jama'a fi idbarihi wa dofihi, dan kalau seandainya mereka ya suami itu in jama'a artinya suami, apabila suami melakukan hubungannya fi idbarihi artinya sudah mulai ya kurangan darahnya, udah enggak deras darahnya, tuduk fihi ya tasaddaqu bi nisfi dinarin, maka dia dikenakan denda sedekahnya ukurannya 1/2 dinar. Berarti kalau 1/2 dinar iya 2 gram emas. 2 gram ya sekitar 2 juta. Wa naqala Daudi, dan telah menukil Imam Ad-Daudi an-Nas Syafi'i daripada Nas Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bil jadid. Ya, ini dinukil di dalam kitab ya Qaul Jadidnya Imam Syafi'i, annahu yalzamuhu dzalika, sesungguhnya diwajibkan ya suami karena melakukan hal tersebut. Wa hiya faidatun muhimmatun, dan itu merupakan satu faedah yang sangat penting. Wa alal qaulaini, dan di atas 2 pendapat, la yajibu, tidak wajib, alal mar'ati, atas ibu perempuan, syai'un, sedikit pun. Tapi untuk yang perempuan tidak punya kewajiban sedikit pun. Jadi yang diwajibkan tadi, yang dianjurkan untuk bayar sedekah baik 1 dinar maupun 1/2 dinar, siapa? Suami. Kalau istri baik menurut Imam Syafi'i maupun menurut Imam Daudi itu tidak diwajibkan sedikit pun ya untuk membayar sedekah. Jadi yang dianjurkan hanya suaminya. Wa yajuzu sarfu dzalika ila wahidin, dan boleh saja ya memberikan hal itu kepada 1 orang. Ya, boleh 1 orang. Kalau kita susah-susah nyari orang, ya untuk 1 orang aja boleh. Ya 1/2 dinar diberikan untuk 1 orang. 1 dinar diberikan untuk 1 orang, itu masih dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Paraun, ini satu cabang dari masalah. Iza da'atil mar'atu annaha haid. Kalau seandainya ada seorang perempuan ngaku-ngaku bahwasanya dirinya sedang haid, fa ilam yattahimha bil kadhibi, kalau seandainya suami tidak menyangkanya, tidak menduganya ya bahwa itu istrinya bohong, haramal wa'u, maka haram untuk dijima. Kata istrinya, saya lagi haid. Suaminya
nggak ada dah sama sekali dugaan asumsi bahwa istrinya bohong. Ya, udah pengakuannya dianggap benar aja. Nah, saat suami percaya dan dia tidak punya dugaan bahwa istrinya bohong, maka otomatis suami haram melakukan jima karena dia yakin tuh. Ya. Dan istrinya ngaku begitu, dia ya katakan benar, dia tidak menduga bahwa ya istrinya itu bohong. Nah, itu otomatis ya haram dia melakukan hubungan. Wa in kadzaba, kalau seandainya itu suami ya menganggap bohong terhadap itu istri, lam yahrum, maka enggak haram. Kalau kata suami, ini mah akal-akalan dia aja kali, ya ini dia bohong, dia punya asumsi begitu Bapak Saudara. Nah, kalau seandainya suami punya asumsi dengan ada korinahnya, tentunya nggak sembarangan, ada tanda-tandanya, ya itu maka melakukan hubungan saat itu tidak haram karena suami nggak percaya. Begitu. Palawit tabako, kalau seandainya ada kesepakatan baik antara suami dengan istri alal haid, atas haid, wah talapa, namun ada perbedaan pendapat di antara suami istri bin kita di dalam ya terhentinya itu darah haid. Fal qaulu qauluhan, maka yang diterima ucapannya adalah ucapan istrinya. Kalau terkait tentang haid ada kesepakatan memang benar, tapi 1 hari 2 hari 3 hari cukup lama. Nah kemudian nanti ada beda pendapat, kata istrinya belum selesai darahnya, kata suaminya udah selesai, kan ada beda pendapat tuh. Nah itu yang mana yang bisa diambil pendapatnya? Ya tentunya pendapat istrinya. Nah kalau maka pendapat yang dibenarkan adalah omongan dari ya istrinya tadi. Qalahu Nawawi, yang berkata hal tersebut Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, di dalam Syarah Muhadzab. Wallahu ta'ala alam. Wa'lam, dan ketahuilah anna tahrimal istimta'i mustamirun, sesungguhnya diharamkan istimta' tersebut terus hatta yanqati ad-dam, sehingga terputus berhenti itu darah, wa tasilat, dan itu perempuan ya istrinya sudah mandi. Jadi keharaman istimta dalam hal ia melakukan jima itu terus sampai darahnya berhenti dan sampai dia udah mandi. Jadi kalau bulan mandi darah udah putus, tetap masih nggak boleh dia melakukan jima. Nah itu pendapat Imam Syafi'i begitu, walaupun nanti ada pendapat yang lain. Kalau istrinya udah selesai haidnya, walaupun bulan mandi, ya ada satu pendapat nggak apa-apa dia melakukan hubungan. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu dua, satu udah putus artinya berhenti itu darah, yang kedua udah mesti mandi itu ya perempuan. Kalau belum mandi belum boleh dia melakukan hubungan. Ya, walaupun memang ada pendapat yang menyatakan kalau darahnya udah terhenti, udah putus, walaupun dia belum mandi, maka suami melakukan hubungan tidak dosa. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nih dalilnya, sehingga mereka suci. Tuh, hatta yathurna itu artinya perempuan-perempuan yang mengeluarkan darah sampai bersih. Fa iza tatahharna, kalau seandainya mereka udah bersih, tentunya udah mandi yang dimaksud. Ya, jadi Faizat Tauhana di sini dimaksud oleh Imam Syafi'i, di samping udah berhenti darahnya juga dia udah mandi. Faktuhunna, maka silakan kamu, maksudnya orang laki suaminya, ya mendatangkannya min haitsu amarakumullah, dari segi apa yang tak Allah perintahkan kepada kamu. Nah ini dalilnya Bapak Saudara. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan bil ghusli di dalam masalah mandi bainal muslimati wa zimmiyati, baik antara perempuan yang muslimah maupun perempuan yang zimmiyah. Kafirnya kafir zimmi. Nah itu zimmiyah namanya.
Faizan salat apabila itu perempuan sudah mandi, summa aslamat kemudian itu perempuan yang kafir zimmi masuk Islam, a'adatil husna maka ya perempuan yang zimmiyah yang saat ini sudah masuk Islam dia harus mengulangi mandinya alas sahihi menurut kaul yang sahih. Jadi menurut kaul yang sahih kalau ada perempuan ya itu waktu haidnya dia walaupun mandi gitu, tapi tetap nanti pada saat dimasuk Islam harus mengulangi mandinya lagi. Ya itu menurut kaul yang sahih seperti itu. Wallahu a'lam dan Allah yang lebih tahu. Nah selesai tadi ya Bapak Saudara terkait tentang perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan saat perempuan dalam keadaan haid atau nifas. Sekarang kita pindah materi. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a, haram bagi orang yang junub 5 macam. Junub itu artinya orang punya hadas besar. Bisa terjadi pada orang laki, bisa juga terjadi pada orang perempuan. Ya, ini namanya junub orangnya. Ya, jadi makanya ada janabah. Ya, kalau orang yang punya janabah namanya junub. Namanya sifat musabbahah bismil fa'il namanya. Ya, al-junub sama dengan hasanun hasan. Ya, junubun. Ya, itu sifat musabbah bismil fa'il. Ini orang yang junub ada 5 macam yang diharamkan. Yang pertama as-salatu, salat. Gak boleh salat, haram hukumnya. Wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an haram juga hukumnya. Wa masul mushafi, memegang mushaf haram. Wa tawafu, tawaf juga sama. Wal lubsu fil masjid, kemudian diam di dalam masjid. Nah ini 5. Salat, baca Quran, memegang mushaf, tawaf, sama diam di dalam masjid. Ini 5 macam perbuatan diharamkan bagi orang junub. Sampai kapan? Sampai dia mandi. Sebab cara menghilangkan hadas besar itu dengan cara mandi. Kalau mandi nggak ada air, pasti diganti. Ya cara menggantinya dengan apa? Tayamum. Jadi berarti dia tayamum sebagai pengganti daripada mandi. Itu boleh. Ya kalau seandainya dia mau mandi nggak ada airnya, atau dia dalam kondisi nggak sehat, ada air tapi dia ya nggak boleh menggunakan air. Nah saat itu dalam keadaan junub bagaimana cara melakukan hadas besarnya? Maka dengan cara yang kedua tayamum, ya ini badalan anil ghusli sebagai pengganti daripada mandi. Dan kalau hadas besar yang sudah terangkan, ya artinya boleh dari sholat, boleh dibaca Quran, boleh dia memegang mushaf, boleh ditawaf, dan boleh dia diam di dalam masjid. Sumiyal junubu bidzalika, dinamakan orang yang junub dengan junub. Kenapa? Ya orang yang lagi kena janabah disebut dengan junub, li'annahu yub'idu bil janabati min hadzal asya'i, karena orang yang junub itu dijauhkan dengan sebab janabatnya dari perbuatan-perbuatan ini. Kan junub itu aslinya ya jauh, nah begitu. Jadi dia harus dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dari 5 perbuatan ini. Makanya disebut orangnya namanya junub. Ya, itu karena dia yub'id, ab'ada yub'id. Ya, berarti dia harus dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang 5 macam ini. Ya, disebabkan dengan janabah. Amma tahrimus sholati, adapun diharamkannya sholat, wabil ijma'i, itu udah ijma' ulama. Ya, berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Ya, kalau udah ijma' udah paling nomor 1 kan. Ya, berarti sholat haram hukumnya bagi orang yang junub. Nah itu ijma' ulama. Wabi maknaha, dan pada maknanya sholat sujud tilawati wasyukri. Ya, jadi sujud tilawah, sujud syukur semakna dengan sholat. Tuh, makanya maknaha hanya kembali ke sholat, dan maknanya sholat juga ya sujud tilawah, sujud
syukur. Terus apa itu? Jadi makna sholat ya sujud tilawah dan sujud syukur. Makanya orang saya sering sampaikan kalau sujud syukur harus tutup aurat, menghadap ke kiblat dan punya wudu karena memang dia semakna dengan sholat. Wa amma tahrimul qiraati, adapun diharamkannya membaca Al-Qur'an walau ayatan, sekalipun yang dibaca itu satu ayat. Itu ayatan jadi khobar likana, yang kana dan isinya dibuat. Nah begitu. Jadi walau ayatan, walau kanal makruh ayatan, begitu asalnya. Sekalipun yang dibaca itu cuma satu ayat. Jadi ini habis lau itu kananya boleh dibuang. Habis lau isim kananya juga boleh dibuang. Tinggal apa? Tinggal khobarnya. Walau ayat, sekalipun yang dibaca Al-Quran tersebut hanya satu ayat, atau harapan atau satu huruf, walaupun satu ayat Bapak Saudara, walaupun satu huruf, kalau dia dalam keadaan junub tetap haram hukum. Sawaun asarra au jahara, sama saja dibacanya sir atau dibacanya jahar keras. Bismillahirrahmanirrahim, itu jahar namanya. Kalau sir namanya. Dalam posisi dia junub, dua-duanya haram. Dibacanya sir maupun dibacanya jahar itu hukumnya haram. Idza naqaqa bilisanihi, apabila dia ucapkan dengan lisannya. Sir kan diucapkan juga. Itu sir namanya. Makanya kita kalau baca Fatihah ya minimal sir. Dalam sholat kan ada sholat yang dibacanya modelnya sir, ada dalam sholat dibacanya secara jahar. Kalau sholat yang bacanya sir, zuhur plus sama asar. Nah kalau maghrib, isya, subuh itu dibacanya sunahnya apa? Jahar. Walaupun kita sholatnya munfarid sendirian, kecuali bagi makmum. Itu makmum punya satu ya ketentuan, ketika dia jadi makmum sholat jahar dia tetap bacanya apa? Sir. Itu begitu. Kita bisa sholat maghrib jadi makmum bacanya jahar apa sir? Sir. Ya, yang baca jahar siapa? Hanya imam saja. Ya kalau makmumnya baca jahar juga repot rame. Iya, nah begitu. Terus ketentuannya makmum lagi tidak disunahkan baca surah, gitu. Yang disunahkan baca surah siapa? Imam. Jadi cukup Bapak. Kita nih kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh kan tuh jahar tuh. Nah jadi makmum habis baca Fatihah udah cukup, nggak usah baca surah. Karena memang dianjurinnya begitu, suruh dengerin aja. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan. Dengerin, perhatiin. Dalamnya ya wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Itu begitu. Nah kalau Fatihah bagaimana? Fatihah wajib dibaca karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tuh, begitu. Karena memang ini ada hadis secara khusus. Kalau tadi wa iza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun umum. Namun ada hadis khusus la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya otomatis ya setiap orang yang sholat mesti baca Fatihah, baik imam maupun makmum, kecuali ya makmum masbuk. Kalau makmum masbuk adalah ya, itu keistimewaan makmum begitu. Ya, jadi banyak tuh keistimewaan makmum yang tadinya dia mestinya disunahkan baca jahar,
dia nggak perlu baca jahar. Yang tadinya disunahkan baca surah karena dia jadi makmum, tidak disunahkan baca surah. Itu begitu. Nah kalau sholat jahar, ya sholat sir, zuhur, asar kita nih ya berjamaah nih Bapak Saudara, maka makmum dan imam tetap disunahkan baca apa? Baca surah. Tuh, karena sir ya. Imam baca surah, makmum juga baca surah. Kita habis baca Fatihah nih jadi makmum, kemudian imam kan baca surah asar, kita baca juga, jangan diam aja, disunahkan karena sir. Nah begitu. Kalau seandainya kita udah baca surah belum juga selesai nih makmum, ya imam baca lagi surah yang lain. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai kosong. Ya, jangan sampai kosong, kita diam aja. Nanti kalau kita diam saja takutnya ya pikiran macam-macam. Ya, lebih bagus kita baca. Kan kita nggak tahu ini imam baca surah apa, kok lama bener. Kita baca udah selesai, belum juga ruku, baca lagi surah yang lain. Ya, mungkin dibaca surah agak panjang nih imam. Ya, kalau sholat jahar maghrib isya subuh kita dengar, suruh perhatiin, kita dengerin, itu dapat pahalanya sama. Nah seperti itu Bapak Saudara. Nah ini terkait ya kalau orang junub nggak boleh baca Quran baik sir maupun jahar. Ya, itu idzan apa-apa di lisanihi, apabila diucapkan di lisannya. Itu sir itu tetap diucapkan. Itu sir. Bismillahirrahmanirrahim jahar. Ya, jadi tetap natoko di lisani. Ya, dia mengucapkan dengan lidahnya. Dan rukun qauli begitu Bapak Saudara. Syarat rukun qauli harus diucapkan walaupun secara sir, nggak boleh dalam hati. Kalau dalam hati itu kesal. Ente baca Fatihah, kok nggak kedengaran? Iya, ya di dalam hati. Kenapa dalam hati? Iya, dia yakin Tuhan juga dengar. Bukan terkait Tuhan itu dengar. Ya ini syarat rukun qauli mesti ya harus diucapkan. Natoko bilisana, itu syaratnya begitu. Dia harus ucapkan dengan lidahnya. Ya, walaupun sir tetap. Jadi ada natoko bilisaninya ada. Nah itu syaratnya begitu ya Bapak Saudara. Semua rukun qauli begitu. Jadi kalau ada orang sholat, ya dibilang baca Fatihahnya dalam hati, itu nggak boleh. Karena rukun qauli syaratnya minimal dia dengar sendiri, orang lain kagak dengar tapi dirinya dengar. Tapi kalau dalam hati nggak bisa didengar. Ya dalam hati walaupun dia sendiri pasti dia nggak bisa dengar. Ya sebab nggak ada kuman kamit ini nggak ada. Ya, nah seperti itu. Nah ini makanya dibilang idza nataqa bi lisanihi wa liqaulihi sallallahu, maka ada hadis Nabi Muhammad SAW, la taqra'il haidu walal junubu syai'an al-Qur'an. Hendaklah ya orang yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an, dan hendaklah orang yang junub juga tidak boleh membaca Al-Qur'an syai'an, sedikit pun. Artinya sedikit pun, satu huruf, satu ayat, apalagi satu surah, itu namanya syai'an. Ya syai'an min Al-Qur'an, syai'an itu isim nakirah. Ya makanya ada minnya lil bayan, syai'an minal Qur'an. Nah seperti itu. Jadi sedikit pun dari Al-Quran gak boleh dibaca. Ya walaupun satu ayat, satu huruf bahkan gak boleh juga. Karena berdasarkan hadis Nabi, syai'an minal Qur'an. Rawahu Tirmizi, hadis ini riwayat Imam Tirmizi, wa huwa dhaifun, kata Imam Tirmizi hadis ini dhaif. Wahtujjah, dan dijadikan dalil di tahrim untuk diharamkannya biqauli aliyin. Tapi ada tambahan lagi, kalau ini masuk dalam kategori hadisnya dhaif, ya ada lagi tambahannya untuk mengharamkannya, yaitu dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lam yakun yahjubun Nabi sallallahu alaihi Qur'ani syai'un siwal janabah. Tidak ada dinding penghalang tuh Nabi SAW daripada Al-Quran, sesuatu pun selain janabah. Jadi nggak ada yang menghalangi Nabi dari Al-Quran. Setiap saat Nabi itu selalu ya
baca Quran, nggak ada yang menghalangi, sedikit pun nggak ada yang menghalangi kecuali satu janabah. Tuh kata Sayyidina Ali. Nah, dari perkataan Sayyidina Ali ini memperkuat hadis yang tadi yang di atas, yang menurut Imam Tirmizi itu hadis dhaif. Biasanya kalau hadis dhaif katanya nggak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Tapi untuk pada ilmu akmal boleh. Itu Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya bilang begitu. Jadi kalau ada hadis-hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan hukum, tapi masih bisa digunakan untuk apa? Pada ilmu akmal boleh. Tapi ada lagi pendapat lain diperkuat untuk menjadikan dalil hujjah orang yang junub enggak boleh baca Quran. Ini ada lagi tambahannya kata Sayyidina Ali. Itu kata Sayyidina Ali, Nabi enggak pernah terhalang dirinya sedikit pun dengan Al-Quran kecuali janabah. Artinya kalau Nabi lagi junub dia enggak baca Quran. Cuma itu aja. Yang lain-lainnya enggak pernah terhalang diri Nabi dengan membaca Al-Quran. Nah, dari dalil inilah dipastikan bahwa orang yang lagi junub itu tidak boleh baca Al-Quran. Warwa, dan ia riwayatkan dengan kata-kata yahjuzu. Kalau tadi kan yahjubu, yahjubu sama yahjuzu itu artinya sama, penghalang, yang menghalangi, yang merintangi. Nah, begitu. Hijab itu kan dinding penghalang. Yahjuz juga sama, yang ngalingin, yang menghalangi berarti. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi diri Nabi dengan Al-Quran kecuali satu, al-janabah. Begitu kata Sayyidina Ali melihat kondisi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rawahu Abu Dawud. Nah, hadis ini riwayatnya Imam Abu Dawud. Jadi Imam Tirmizi yang meriwayatkan hadis yang di atas tadi yang dianggap itu hadisnya dhaif, nah itu nanti bisa diperkuat dengan hadis yang lain. Makanya nanti kalau kita belajar mustalahul hadis, Bapak Saudara, hadis yang dhaif bisa naik tingkatannya menjadi apa? Menjadi hasan li ghairi. Karena ada hadis pendukung yang lain yang dianggap tidak dhaif. Gitu. Maknanya sama. Yang satu bilang dhaif, yang satu enggak. Nah, itu nanti hadis dhaif bisa naik derajatnya menjadi hasan. Tapi hasannya namanya hasan li ghairi. Gitu. Jadi ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Nah, kalau asalnya dia hadisnya dhaif, tapi banyak yang mendukung dari hadis-hadis yang lain yang enggak dhaif. Nah, akhirnya hadis dhaif ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Sama juga sahih. Sahih ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Nah, begitu. Jadi rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhu. Hadis ini riwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dan lainnya. Wa qala innahu hasanun, dan beliau bilang Imam Tirmizi ini hadis hasan. Jadi udah naik derajatnya. Ya, makanya tadi hadis yang ketiga tadi bisa menjadi hasan disebabkan ada bantuan dari hadis yang lainnya yang materi esensinya tidak jauh artinya, sehingga yang dhaif itu bisa naik jadi hasan li ghairi. Makanya begitulah pendapat Imam Syafi'i bahwa kalau orang lagi junub nggak boleh baca Al-Quran kecuali kalau dia niatnya bukan baca Quran, niatnya doa. Misalnya dia lagi junub, tiba-tiba ada berita duka cita dibilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal dia dalam keadaan junub, itu boleh Bapak Saudara, karena niatnya bukan baca Quran, niatnya baca doa. Dia mau makan, belum mandi, kan itu mestinya nggak boleh baca Al-Quran, tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bukan niat baca Quran, niatnya baca doa. Nah, itu masih dibolehkan. Jadi karena memang niatnya bukan niat baca Quran. Itu nanti akan dibahas secara sendiri dalam kitab-kitab fikih begitu. Jadi niat itu penting memang. Innamal a'malu binniyat. Pokoknya karena man ul junubi al qira'atan,
dan sungguh dilarangnya orang junub al-qiraat akan membaca itu masyhuron, udah masyhur bainas sahabat radhiyallahu anhum, di antara para sahabat. Juga didukung lagi dengan dalil-dalil bahwa kalau orang yang lagi junub dilarang baca Quran itu udah masyhur. Ya, udah masyhur di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Itu begitu. Walau lam yajid ma'a, kalau seandainya orang itu kagak menemukan air mau mandi, walau turabat, atau enggak menemukan tanah debu, mau tayamum. Ya, kemudian wasalla, sholat atau orang yang junub nggak apa-apa. Ya, jadi kalau seandainya ada orang junub, kemudian mau mandi nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, nah bagaimana sholatnya? Sholat, silakan ya sholat. Nah sekarang ada timbul masalah, fahal tahrumul fatihah amr, apakah haram ya baca fatihah atau tidak? Orang kalau sholat kan baca fatihah, kalau fatihah kan ayat Al-Quran. Nah sementara orang yang junub dia mau mandi gak ada air, dia mau tayamum gak ada debu, sekarang dia tetap harus sholat. Nah kira-kira bagaimana bacaan fatihahnya haram enggak? Nah menjawab ini wajhani, asalnya wajhani itu bihi wajhani, begitu, bihi wajhani. Untuk menjawab pertanyaan ini katanya ada dua pendapat. Asahuhuma, yang paling sahih daripada dua pendapat tadi, Inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, baqa'ut tahrimi, tetap diharamkan. Itu kata Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i, ya tetap haram, gak boleh karena di junub. Berarti sholatnya nggak perlu baca Fatihah, nggak perlu baca surah, Fatihah aja enggak, apalagi surah. Tuh ada yang punya pendapat begitu. Ya Imam Rafi'i itu pendapatnya. Jadi Allahu Akbar di sholat baca doa iftitah boleh, Fatihah jangan, surah jangan, udah ruku. Nah begitu Bapak Saudara. Itu pendapatnya Imam Rafi'i. Wa ya'dilu ila dzikri, dan diganti sama orang tersebut dengan zikir. Jadi ngapain aja dah? Zikir aja. Ya, baca doa iftitah, ruku boleh baca subhana rabbiyal azim. Nanti Rabbana lakal hamd, subhana rabbiyal a'la. Pokoknya yang zikir-zikir aja bentuknya. Ya, itu. Jadi Fatihahnya diganti aja dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Ya, entar baca surahnya tambah lagi zikir lagi. Begitu kata Imam ya Rafi'i. Tapi wasahahan Nawawi, dan menganggap sahih Imam Nawawi apa? Wujubal qiraati, tetap wajib baca Al-Fatihah. Tuh, yang kita pakai yang mana? Ya, Imam Nawawi. Sebab ada pendapat begini Bapak Saudara, saya waktu ngaji dulu ya dibilang kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, ya maka pakailah Imam Nawawi. Jadi sahahan Nawawi wujubal qiraah. Makanya kita tuh boleh baca Fatihah. Kita lagi junub, mau mandi nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, sholat aja tetap. Namanya sholat faqidut tuhurain namanya. Orang yang sholat kelupatan 2 alat bersuci. Nah pada saat itu dia tetap baca Fatihah, tapi surah jangan. Kalau Fatihah karena ada ayat yang menyatakan atau hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tetap dibaca Fatihah. Nah ini menurut pendapat Imam ya Nawawi. Kalau Imam Rafi'i kagak perlu. Ya karena tetap diharamkan. Jadi ganti dengan apa? Dengan zikir. Gitu. Tapi kalau Imam Nawawi tetap wajib baca Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Seperti itu. Nah nanti baru wa amat tahrimu masil mushaf. Saya kira sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.